Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Salah satu untuk mendapatkan keberkahan di dalam majelis ilmu itu adalah menjawab salam. Menjawab salam itu dengan penuh ridho. Jadi kalau sang alim tadi itu mengucapkan salam kemudian tidak menjawabnya dengan sungguh-sungguh dan benar dan lengkap, maka seseorang tadi itu tidak mendapatkan keberkahan di tempat yang berlimpah keberkahan. Kemudian yang kedua, tidak mendapatkan keberkahan itu kalau ngobrol dengan teman sebelahnya. Yang ketiga, tidak mendapatkan keberkahan di tempat yang sesungguhnya adalah berlimpah keberkahan, main handphone. Nah itu ya. Beda kalau moto itu boleh. Setelah moto letak, jangan pas moto itu share dan seterusnya. Nanti saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira ilallah. Untuk singgah. Dalam tafsir hadisnya dijelaskan minum sepuasnya. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga? Kata Rasulullah, majelis zikir, majelis ilmu. Kalau kita di dunia ini tidak pernah merasakan kenikmatan yang amat sangat duduk di taman surga di dunia, kira-kira kita mendapatkan nggak surga yang sebenarnya nanti di yaumil qiyamah? Tidak. Apalagi ini judulnya luar biasa, membangun kepribadian yang tangguh. Pribadi yang tangguh itu seperti apa? Apakah ototnya besar seperti saya begini? Bukan pamer. Tidak. Yang tangguh, kepribadian yang tangguh itu seperti apa? Kepribadian gagah? Tidak. Membentuk kepribadian yang tangguh di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi di tengah-tengah anak muda tadi itu, cuma dua syaratnya membangun kepribadian yang tangguh, yaitu kepribadian Islam. Yang pertama adalah dibangun akliyah Islam, kemudian nafsiyah Islam. Cuma dua itu saja yang bisa membangun kepribadian Islam yang tangguh. Selama dua syarat itu tidak terpenuhi, maka dia hanya berangan-angan. Maka persoalan yang paling penting dan yang paling urgent yang harus dimiliki setiap manusia itu apa untuk menjalani kehidupan di dunia? Persoalan keimanan, Pak, Bu. Jadi yang harus segera dimiliki itu persoalan keimanan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kematian itu sampai kepada kita. Bayangin, na'udzubillah min dzalik, sebelum terbentuk keimanan yang tasdiqul zazim dalam diri kita, kemudian ajal sampai, maka dia termasuk orang yang tersesat, orang yang celaka. Maka ini perkara yang paling penting dan yang paling urgent. Sebelum kita membahas ayat tadi, maka butuh keimanan, karena ini peristiwa agung. Ketika kita memahami ayat, kalau hafal, rata-rata umat Islam itu hafal. Bahkan anak kecil yang membalik dia sudah hafal, tapi terkait dengan maknanya. Hari ini apa? Ingin menjadikan generasi Islam, membangun kepribadian Islam, tetapi Al-Quran ditinggalkan, maka mustahil akan terbentuk generasi Islam, mustahil. Kalaupun hari ini Al-Quran itu sampai kepada kita, itu hanya sekedar bagaimana cara membacanya, kemudian menghafalnya, tetapi memahaminya itu tidak sampai. Kemudian hanya dua itu saja, lalu menjadi kebanggaan, berbangga-bangga. Betul tidak? Memahami Al-Quran harus dengan benar, harus dengan utuh. Di sana ada perintah, ada larangan. Sementara kita ini kalau tidak terbangun keimanan, kita memahami di dalam Al-Quran itu perintah, tetapi kita abaikan. Kita tahu itu larangan, bahkan tidak sekedar larangan, bahkan Allah murka terhadap larangan tadi itu, tapi juga kita abaikan. Maka itu penting
membangun keimanan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ketika kita memahami Al-Quran itu benar-benar sampai kepada apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu jamaah dan juga teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memahami Al-Quran itu harus dengan kaidahnya. Hari ini banyak memahami secara tekstual, maka tidak akan pernah ketemu dengan makna sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini nggak jelas antara tafsir dengan takwil. Kalaupun dia memang takwilkan itu sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan perasaannya. Apa yang diharamkan oleh Allah dia bisa halalkan, apa yang dihalalkan oleh Allah justru dia haramkan. Ini yang terjadi fakta dan realitas. Makanya mumpung masih muda, ingatannya itu masih kuat, fisiknya masih kuat, gunakan. Belajar sungguh-sungguh. Tadi apa yang dikatakan oleh Direktur Pendidikan tadi itu tidak akan bisa terulang lagi, ya kan? Nanti kalau sudah selesai S1 masuk S2, kecepatan berpikir itu sudah mulai kendor, fisik sudah mulai menurun. Betul ya? Belum lagi godaan yang begitu luar biasa yang sulit kita ada. Bapak Ibu jamaah dan seluruh mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika memahami momen Isra Mi'raj yang hari ini dipahami, momen yang begitu luas itu direduksi menjadi satu makna. Yang dipahami apa tentang Isra Mi'raj? Hanya perkara sholat. Kemudian kalau kita dudukkan dengan makna sholat, apakah kita ini sudah benar-benar menegakkan sholat? Belum juga, belum tentu. Banyak orang yang sholat, bahkan dia hidupkan sholat fardu, dia hidupkan sholat sunnah, dia tambah qiyamul lail, dia saum, tetapi dia masih melanggar perintah Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah, riba, dia ambil, dia tak peduli. Anak-anak muda yang diharamkan pacaran, justru dia pacaran, padahal dia sholat. Tapi kami pacaran syar'i Pak Ustaz. Kami mulai dengan bismillah dan kami akhiri dengan alhamdulillah. Ada nggak pacaran syar'i? Hari ini lagi tren bicara syariah, iya kan? Sesuatu yang haram itu tidak mungkin bisa dihalalkan. Sama seperti daging babi. Daging babi itu Pak, disembelih dengan baca bismillah, kemudian diundang 10 syekh, kiai untuk mendoakan, untuk mentahlilkan babi itu. Selama setahun apakah babi itu menjadi halal? Tidak. Jadi apa yang diharamkan oleh Allah maka tinggalkan. Itulah butuh keimanan. Kami Pak Ustaz, ini biasanya ini perkara di tengah-tengah anak-anak muda. Kami jadi semangat kalau pacaran Pak Ustaz. Kami kadang sambung ayat Pak Ustaz. Kami murajaah bersama-sama Pak Ustaz. Kan itu baik Bos. Saya selalu mengingatkan malam sudah qiyamul lail dulu. Kedengarannya romantis, kedengarannya itu luar biasa. Begitulah cara iblis, cara syaitan, ya, memainkan manusia. Jadi setan itu mendandani maksiat itu supaya terlihat indah dan menakjubkan. Itu kerjaannya iblis. Maka iblis itu tak akan pernah rela melihat manusia itu tumbuh dalam keimanan. Bagaimana menumbuhkan keimanan? Wajib dengan ilmu. Berarti dia harus cinta dengan majelis ilmu. Ini duduknya nyandar, masih muda sudah nyandar. Iya. Masih muda nyandar. Beda kalau orang tua. Jangan mau dikatakan tua. Saya kalau duduk di majelis ilmu, saya nggak ada jadwal. Saya duduk di majelis kiai saya, itu saya di sini. Ingin mendapatkan keberkahan yang besar.
jauh-jauh, nggak ada di sini. Bagaimana ini membetul? Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memahami peristiwa Isra Mi'raj itu, kita tak cukup hanya memahami peristiwa Isra Mi'rajnya. Ada sebab akibat yang hari ini dilupakan oleh kaum muslimin. Ada peristiwa sebelumnya sehingga terjadi Isra Mi'raj, kemudian ada peristiwa setelahnya setelah terjadi Isra Mi'raj. Tetapi hari ini yang sampai mahfuz kepada kita itu hanya perkara Isra Mi'raj, menjemput sholat saja. Lawan beruntung itu apa? Rugi. Ingat, pada aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti kalau dia tidak sampai mahfuz, tidak mau mentadaburi tentang sholat sehingga menumbuhkan kekhusyukan, maka dia sholat dalam keadaan merugi. Itulah sholat itu tidak sampai kepada hakikatnya. Padahal sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada yang sholat tetapi dia masih makan riba. Ada yang sholat dia tadi masih menipu. Ada yang sholat tetapi dia masih gemar maksiat, mengurangi timbangan dan seterusnya. Ini yang terjadi. Saya isi di banyak masjid ini, saya temukan itu rata-rata itu yang duduk di majelis ilmu itu sudah pemain cadangan, pemain intinya itu ada. Pas sholat itu ramai, ya kan? Sholat berjamaah ramai. Setelah itu ada majelis ilmu, yang tinggal pemain tua. Sudah 50 up ke atas, 60 up ke atas. Saya pernah ngisi itu di masjid itu, benar-benar isinya itu 65 up. Bayangin, saya muqaddimah lama, selesai muqaddimah yang di sebelah kanan sudah sampai Bukit Tinggi, yang sebelah kiri sudah sampai Medan. Selesai muqaddimah dia pun selesai. Otot matanya tak kuat, otot pinggangnya tak kuat. Maka mumpung masih muda, dia telah belajar menuntut ilmu. Jangan pernah kita dengarkan, mumpung masih muda kita poya-poya nikmati saja dunia, nanti belajarnya kalau sudah tua. Mau seperti yang tadi saya ceritakan tadi, sudah tua dia baru ke masjid, diajak berjuang asam urat, rematik, darah tinggi. Beda kalau masih muda. Kalau masih muda itu masih kuat. Diajak berjuang untuk menegakkan agama Allah, dia berdiri di depan, di garda terdepan. Maka mahasiswa itu rubah, jangan hanya menjadi agen of change, tetapi menjadi leaders. Anak muda yang berani. Kalau sudah tua itu biasanya main aman. Ya, benar ya? Kalau sudah tua itu bangun pondok di ujung, hidupnya di pondok, gitu. Sudah main aman, tak mau hirup-pikuk tentang persoalan umat ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membahas terkait dengan surat Al-Isra ayat 1, ada peristiwa yang besar dijelaskan oleh ahli sejarah. Seluruh ahli sirah menjelaskan terjadinya Isra Mi'raj ini karena ada sebab. Maka para ulama dulu menjelaskan bahwa itu adalah amul zajr, tahun kesedihan. Kemudian tahun kesedihan itu apa yang kita pahami? Yang sampai kepada kita tahun kesedihan itu karena meninggalnya pamannya, karena meninggal istrinya. Masa begitu luas hukum sebabnya hanya dibahas 2 perkara saja. Ulama menempatkan itu tahun kesedihan itu kenapa? Karena dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW itu meminta nusrah pada waktu itu. Di setiap bani-bani, ada Bani Kindah, ada Bani Soso'ah, dilakukan, semua ditolak. Rasulullah meminta nusrah agar diberikan kekuasaan kepada Rasulullah, mendapatkan ujian yang sedemikian rupa.
di kondisi yang paling sulit itu, hingga tak ada lagi pertolongan. Kemudian barulah meninggal pamannya, meninggal istrinya. Isra Mi'raj itu hadiah dari dakwah yang sudah dilakukan belasan tahun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun kesedihan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan Rasulullah itu hiburan, jalan-jalan. Tapi jalannya Rasulullah itu tak sama dengan jalan kita. Kalau kita jalan kemana? Paling ke Kampar itu. Jalan-jalannya begitu tidak dengan Rasulullah. Maka peristiwa itu terjadi, Rasulullah itu dikokohkan, diangkat Rasulullah, diperjalankan. Maka turunlah surat Al-Isra ayat 1. Itu perjalanan di bumi yang dijelaskan di surat Al-Isra. Mi'rajnya di surat apa? Sampai habis Quran di sini. Mi'rajnya di surat apa? Kalau Isra-nya di surat Al-Isra, Mi'rajnya di surat apa, ayat apa? Ya kan? Kenapa inilah? Karena ketidakutuhan cara memahami kita peristiwa tadi itu, maka itu hanya sekedar sejarah, tidak menjadi ibrah kepada kita. Ini padahal harus menjadikan tauladan. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, apakah Allah itu mengaku sebelum kita membuktikan cinta kita kepada Allah? Ya Allah, aku cinta kepadamu, aku rindu kepadamu, aku ingin melihatmu. Apakah Allah percaya begitu saja? Tidak, harus kita membuktikan. Apa buktinya? Harus menurut apa kata Allah, fattabi'uni, harus mengikuti Rasulullah. Fattabi'uni, para ulama tafsir menjelaskan di makna ittiba'ur rasul, ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasul. Baik dalam perkara Isra Mi'raj ini juga kita harus mengikuti, mencontoh Rasul. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah ini Pak, kalau kita utuh cara memahami Islam tadi itu, maka itu suatu keindahan dan kita tidak akan tergoyahkan